Oke, terima kasih antusiasnya teman-teman sekalian. Ini banyak yang pernah, ada yang belum juga untuk belajar Python, jadi nggak masalah, kita akan coba belajar dari awal. Dan juga karena pelatihan kita ini kan hanya 1,5 jam ya untuk seminggu selama 4 minggu ke depan, jadi mungkin banyak yang teman-teman harus pelajari sendiri di rumah. Bisa banyak sekali materi-materi online yang tersedia di website Mindstem, ada juga beberapa tips and trick untuk belajar Python juga dan juga machine learning nanti bisa dipelajari di situ atau mungkin latihan dari materi-materi online atau dari website-website terkait gitu ya, itu banyak sekali, jadi teman-teman sekalian jadi jangan nggak usah khawatir gitu ya, kalau nanti hari ini belum paham nanti bisa dicoba lagi di rumah atau mungkin bisa coba um, kontak ke teman-teman Mindstem juga, nanti bisa coba dibantu melalui WA atau email tadi ya. Oke. Oke, nah saya coba mulai dulu. Oke, pertama untuk mengingatkan teman-teman sekalian, kita ini satu seri dari pelatihan Python dan machine learning ya. Jadi di materi yang pertama ini kita akan fokus ke perkenalan aja. Jadi sedikit tentang Python dan juga machine learning. Nah, ini kemudian minggu depan kita fokus ke yang lebih mendalam, yaitu ke data processing sama EDA atau exploratory data analysis. Ini teknik yang cukup populer di teman-teman machine learning dan data scientist. Jadi kalau teman-teman belajar data science ataupun data analisis, nanti pasti ada istilah EDA itu. Kemudian selanjutnya kita fokus ke yang lebih seru ya, yaitu model supervised learning dan unsupervised learning. Jadi terjun langsung ke machine learning-nya. Tapi hari ini kita juga akan coba kerjakan juga untuk um, materi dari TensorFlow gitu ya. Jadi yang dari library dari machine learning itu sendiri. Jadi teman-teman nanti akan coba belajar running tutorial mereka. Jadi dari tutorial itu kita akan pahami gimana sih struktur atau proses pengerjaan training dari machine learning gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ya ini sedikit gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin nanti kita akan fokus 30 menit ke materi, kemudian nanti kita akan coba praktek sisanya gitu ya. Dan mungkin semoga ada waktu juga untuk belajar di TensorFlow-nya nanti ya, di machine learning-nya. Nanti kita coba sempatkan di situ juga. Jadi untuk teman-teman sekalian, kita nanti akan belajar pakai Google Colab, tapi selanjutnya kita akan juga kerjakan membuat seperti dashboard gitu ya, dashboard machine learning atau dashboard data science. Nanti akan melalui Streamlit, jadi makanya kita cantumkan di email teman-teman sekalian kalau dianjurkan untuk teman-teman sekalian untuk mulai membuat akun Streamlit dan juga GitHub. Nah, GitHub itu adalah repository untuk teman-teman menyimpan semua data teman-teman dan juga program teman-teman secara online gitu ya. Nanti bisa diakses oleh aplikasi lain seperti Streamlit, Google Colab pun juga bisa. Nah, tapi untuk hari ini kita akan fokus dulu untuk mengakses Python dengan Google Colab dan juga running Python dengan Google Colab. Nah, jadi nanti akan saya terangkan gimana caranya. Tapi nanti kita akan coba dari awal tentang perkenalan atau pengenalan tentang Python. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman sekalian yang sudah pernah belajar tentang Python, ini istilahnya adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Maksudnya bahasa pemrograman tingkat tinggi itu adalah dia sangat mirip dengan bahasa manusia gitu kan. Makanya tapi karena yang digunakan adalah bahasa Inggris, jadi emang bahasa Inggris gitu ya. Jadi misalnya perintahnya itu pakai print atau perintahnya itu read. Jadi kayak kayak kita menyampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi makanya disebut bahasa pemrograman tingkat tinggi gitu ya. Jadi bukan berarti tingkat tinggi itu yang susah dipahami, justru kebalikannya. Justru tingkat tinggi itu malah yang lebih mudah dipahami. Bedanya kalau yang pemrograman tingkat rendah itu lebih dekat ke bahasa mesin gitu ya, lebih dekat ke bahasa komputer gitu. Misalnya kayak 01 mungkin ya, zaman dulu ada biner, kemudian ada bahasa-bahasa yang lain uh, yang lebih kompleks lagi, yang kemudian sampai ke bahasa tingkat tinggi seperti Python yang kita pelajari hari ini gitu ya. Nah, ini bukan bahasa pemrograman yang baru ya sebenarnya, kalau teman-teman pahami mungkin, tapi baru booming beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini, karena machine learning, data science cukup populer, jadi teman-teman banyak yang
menggunakan Python, tapi ini sebenarnya sudah diprakarsai dari 1991. Dan Python ini fleksibel ya, jadi bisa orientasinya ada istilahnya orientasi objek. Jadi ini bahasa pemrograman yang kita fokus ke objeknya gitu kan. Nah, terus ada imperatif dan fungsional. Ini mungkin kalau teman-teman yang lebih belajar computer science nanti lebih lebih paham ini. Tadi mungkin saya tidak terlalu jelaskan detail. Nah, ini yang penting juga adalah Python itu interpreted language. Artinya kita tuh nggak butuh mengcompile dulu. Ini jadi simple sekali. Kalau bahasa pemrograman seperti C atau Fortran atau yang lain, kita tuh harus compile dulu. Artinya kita ubah dalam bentuk yang lain dulu, baru kita bisa run gitu ya. Jadi untuk yang baru belajar pemrograman ini sangat kompleks kalau seperti itu. Kalau Python itu kita tinggal run aja gitu ya. Kayak kita ngetik, kita run gitu kayak gitu. Jadi gitu ya. Terus kemudian kelebihannya lagi adalah Python itu banyak library atau framework yang siap pakai gitu. Jadi teman-teman nggak usah nulis dari awal gitu. Misalnya pengen membuat regresi linear, itu sudah ada perintah untuk regresi linear gitu. Teman-teman tinggal masukkan inputnya aja gitu kan. Nah, jadi banyak sekali yang sudah tersedia dan siap pakai dan juga gratis yang penting. Nah, jadi enaknya itu. Kemudian banyak nih teman-teman yang nanya kenapa sih kita harus mulai belajar dari Python gitu ya, apalagi kalau di era sekarang ini gitu kan. Nah, salah satu alasan utamanya adalah Python ini bahasa paling populer gitu ya. Jadi kalau uh, at least kalau teman-teman belajar ini banyak aplikasi yang teman-teman bisa manfaatkan, banyak lowongan kerja yang bisa digunakan, maksudnya bisa menggunakan Python gitu ya. Jadi um, ini bagus untuk memulai teman-teman belajar Python kalau belum pernah belajar pemrograman sebelumnya, ataupun kalau sudah pernah belajar pemrograman sebelumnya, Python ini juga bagus karena banyak juga di aplikasi-aplikasi yang digunakan sekarang ini gitu ya. Jadi seperti di bidang data science, machine learning, itu banyak sekali aplikasi Python gitu ya. Ini contohnya dari data analysis, dari machine learning, dari web development juga itu juga ada di situ. Kemudian banyak juga yang lainnya ya seperti software dan juga education itu semuanya bisa digunakan Python gitu kan. Um, jadi yang paling utama biasanya Python itu di data analysis itu. Data analysis, statistik, AI, machine learning itu menggunakan Python gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat paper-paper atau mungkin program-program machine learning, jadi termasuk yang kita gunakan ini yang sekarang populer ChatGPT itu banyak menggunakan Python di pembuatannya seperti itu ya, untuk proses training dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga untuk membuat grafik juga. Jadi kalau teman-teman udah bosen dengan Excel gitu ya, grafiknya itu aja, nanti bisa coba pakai Python, itu banyak opsi-opsi di situ. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba bahas sintaks dasarnya. Jadi sebenarnya itu kenapa sih sangat simpel gitu kan? Jadi Python itu dia nggak banyak menggunakan ini ya, deklarasi istilahnya, jadi nggak perlu kita tahu jenis datanya itu apa. Dan juga untuk blok kode itu biasanya pakai indentasi, jadi pakai tab. Jadi kalau teman-teman nanti pakai tab itu masuk ke indentasi atau kode blok yang selanjutnya seperti itu. Nanti saya jelaskan aja, mungkin kalau sekarang cukup abstrak gitu ya kalau dipahami. Nah, tapi kalau teman-teman ini datanya banyak sekali jenisnya yang bisa digunakan. Integer misalnya itu bilangan bulat, float itu bilangan ini ya, bilangan tidak bulat ya, bilangan pecahan dan lain sebagainya, desimal lebih tepatnya, string itu tulisan, list, ini tuple dictionary itu mirip juga dengan itu, nanti kita akan coba lihat satu persatu. Nah, terus Python itu simpel aja ya. Jadi kalau teman ingin ingin mencetak atau pengen ngeprint hello world, jadi tinggal tulis print hello world seperti ini. Nah, oke. Nah, terus coba kita bandingkan ya kalau dengan bahasa pemrograman yang populer lainnya gitu kan. Gimana sih cara menulis hello world gitu ya di bahasa pemrograman lain? Nah, yang pertama adalah di pemrograman C. Ya, mungkin kalau teman-teman kuliahnya mungkin sudah 10 tahunan yang lalu mungkin belajar ini ya, banyak belajar baca C, Java, ini juga mungkin banyak belajar. Nah, ini kita harus deklarasi dulu main functionnya, kemudian kita deklarasi dulu ini include apa aja. Jadi cukup cukup banyak yang harus dilakukan, apalagi kalau C Sharp ini kita juga perlu banyak
yang kita definisikan juga. Ini juga Java, ada beberapa juga yang kita definisikan. Tapi bukan berarti ini pemrogramannya nggak bagus ya, tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kalau Python itu kita mulai di sini karena dia cukup simple gitu ya. Jadi teman-teman itu mungkin beberapa hari belajar aja mungkin sudah mulai paham gitu ya konsep sintaksnya itu gimana, konsep susunannya itu bagaimana. Nah, jadi misalnya kita ini cuma butuh satu baris saja, jadi nggak perlu ribet kalau untuk sederhana menulis hello world aja kita cukup satu baris misalnya seperti itu. Nah, nanti kita akan coba lihat kalau kita mulai terjun ke uh, ini ya ke codingnya nanti ya. Nah, jadi ini mungkin nggak akan saya jelaskan secara detail. Jadi teman-teman nanti tentang tipe data, karena mungkin lebih baik kita coba langsung praktek karena ini cukup cukup banyak ya. Kalau mungkin dihafalin terlalu banyak juga yang teman-teman harus um, pahami di sini juga. Tapi kalau sambil mulai codingnya nanti teman-teman bisa mulai pahami itu. Nah, jadi tipe data dasar itu seperti ini, integer, float, string, boolean. Nah, itu tipe datanya ada juga tipe data kumpulan gitu ya. Jadi kayak list, jadi misalnya ada data yang kita kumpulkan jadi satu. Nah, ini juga nanti akan banyak kita gunakan seperti itu. Juga variabel, variabel itu cara untuk menyimpan data. Jadi misal umur sama dengan 25, nanti kita panggil di program yang lain umur itu gimana, nanti dia akan masuk 25 gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi operasi matematika ini kayak ya kayak matematika pada umumnya ya. Jadi penjumlahan itu plus, pengurangan itu negatif, perkalian itu ini bukan pakai X, kalau di sini pakai bintang ya. Kalian pembagian ini pakai slash ini, terus pembagian bulat itu artinya kita nggak pedulikan hasil komanya ya. Jadi misalnya 5 bagi 3 ini hasilnya 1 kalau pakai pembagian bulat. Modulo ini pakai persen, terus pangkat nggak pakai lambang ini apa itu namanya ya segitiga ke yang ada di keyboard itu tapi pakai bintang 2 kali gitu hasilnya pangkat. Tapi juga ada program-program untuk matematika lain gitu ya seperti akar pangkat, sin, cosinus, logaritma itu ada semua di situ. Nah ini Python untuk string ini mungkin kita nggak akan banyak gunakan. Nah ada juga flow control, jadi artinya ini logika aja. Kalau teman pernah belajar pemrograman tentang algoritma, itu kan ada di situ jika maka atau for loop itu artinya mengulangi untuk setiap kondisi atau while loop mengulangi setiap kondisi ini tapi pakai while ya bedanya di situ. Oke. Nah, kemudian ada juga fungsi. Fungsi itu jadi kalau di Python menggunakan kata kunci def ini nanti def misalnya kita programnya namanya sapa gitu untuk menyapa orang gitu kan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Oke, ya ini contohnya ya. Jadi fungsi sapa halo nama misalnya saya masuk ke Rizky gitu. Nanti print pesannya nanti dia akan jadi halo Rizky seperti itu. Nah, itu contoh saja. Nah, nanti kita akan coba langsung aja ya, mulai dengan Google Colab. Nah, tapi sebelumnya, silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang tadi ya perkenalan tentang Python. Nah, mungkin kita nggak akan detailkan tadi ya tentang fungsi dan juga nanti ini PowerPoint ini akan kita share, jadi nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah sibuk mencatat gitu ya. Nanti kita akan share aja. Nah, tapi nanti kalau ada pertanyaan dari slide yang sudah saya jabarkan tadi tentang pengenalan Python, nanti silakan. Kalau enggak, nanti kita bisa mulai untuk main di Google Colab gitu ya. Jadi yang langsung kita coba coding di situ. Oke, silakan kalau teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan. Oke. Oke, mungkin juga saya share ulang ya tadi untuk daftar hadirnya. Kalau teman-teman ada yang belum sempat melihat tadi, ya, daftar hadirnya di situ. Itu bisa dilihat dan juga banyak sekali opsi-opsi yang lain yang bisa dilihat di situ untuk bisa kalau terkait
Ini ya, kalau terkait untuk materi Mindstem bisa dilihat di situ. Oke. Oke, mungkin coba saya lanjutkan, mungkin tentang Google Colab ya. Jadi kenapa sih kita memakai Google Colab untuk belajar pada hari ini? Gitu kan. Yang pertama adalah dia tuh berbasis cloud, jadi teman-teman nggak perlu install apapun karena kan eh, beda-beda ya komputer kita ada yang eh, mungkin ada GPU-nya, ada yang nggak ada GPU-nya, mungkin ada yang memorinya terbatas. Nah, jadi biar nggak ribet kita coba pakai yang berbasis cloud. Artinya teman-teman tetap perlu internet, tapi eh, teman-teman nggak perlu ribet untuk install nanti ya. Jadi kita nggak akan spend time untuk nginstalin program, tapi langsung aja kita pakai gitu. Jadi fokus ke codingnya aja. Dan ini juga integrasi dengan Google Account dan Google Drive. Jadi kalau teman-teman punya Google Account, pasti teman-teman bisa buka Google Colab ini. Nah, jadi enaknya di situ ya. Jadi kalau teman-teman juga komputernya terbatas, ini gratis aksesnya, tapi ada juga opsi berbayar kalau teman-teman butuh akses yang lebih cepat atau mungkin menggunakan sumber daya yang lebih powerful gitu ya. Jadi GPU atau CPU yang lebih powerful itu yang lebih bagus, dia ada opsi berbayar di situ. Nah, terus programnya itu berbasis Jupyter Notebook. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah belajar Python sebelumnya pasti sudah familiar dengan Jupyter Notebook. Jadi itu sistem coding Python yang interaktif. Jadi teman-teman kalau mau visualisasi data itu sangat gampang dan juga codingnya gampang karena bisa dicek baris per barisnya atau per selnya itu bisa bisa teman-teman akses. Dan juga seperti akun Google, produk Google yang lain, ini sifatnya kolaboratif ya. Jadi kalau teman-teman ada kerja kelompok, ada riset bersama, itu bisa saling ngerjakan bareng ya. Jadi saling share programnya, nanti bisa ngerjain di situ tanpa perlu kirim email satu sama lain, tanpa perlu kirim WA satu sama lainnya. Jadi bisa kolaborasi di situ. Kayak kita pakai Google Doc, Google um, Slide, dan lain sebagainya. Nah, dan juga kita nggak perlu install library-library Python, karena biasanya Python itu kan dia banyak library yang terpisah gitu ya. Kalau kita mau ngerjain sesuatu, berarti banyak terpisah, tapi di sini dia sudah include, jadi teman-teman nggak perlu install-install lagi, jadi langsung bisa dikerjakan dari situ. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bentar, ini saya mulai dulu ya. Oke, kita mulai buka di Google Colab. Ini saya share aja linknya di collab.research.google.com. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya, collab.research.google.com. Nah, jadi nanti teman-teman langsung login pakai akun Google teman-teman. Jadi terserah pakai akun Google yang mana. Dan nanti ini akan langsung nyambung ke Google Drive teman-teman. Jadi nggak usah khawatir nanti nyari nyimpannya di mana. Nanti asalkan teman-teman punya space di Google Drive, nanti kesimpan secara otomatis. Kayak gitu. Oke, silakan dicoba. Nah, kalau sudah masuk di sini, nanti teman-teman bisa klik New Notebook di sini. Jadi kita mulai yang baru, gitu ya. Jadi kalau saya klik New Notebook, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, oke. Apakah ada yang pertanyaan? Ini sebenarnya saya ada. Oke, kalau misal aplikasinya seperti RapidMiner, maka apakah harus menggunakan Python? Di spreading pakai Google Cloud lebih bagus yang mana untuk praktiknya? Oke, ini dari Mas Firman. Ini pertanyaannya. Um, nggak harus menggunakan Python ya kalau untuk aplikasi-aplikasi tersebut gitu ya. Apalagi kalau MATLAB itu kan seperti pemrograman sendiri ya. Jadi teman-teman kalau udah pakai MATLAB sebenarnya nggak perlu pakai Python lagi. Nah, tapi ini untuk kita belajar bareng. Tapi sayangnya MATLAB itu berbayar ya. Jadi kita em, nggak bisa gunakan secara gratis gitu ya. Beda sama Python dan Google Colab ini. Jadi kalau untuk belajar dan juga em, untuk aplikasi kita ini, kita akan coba gunakan Python. Itu ya, Mas Firman ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, teman-teman ada yang kesulitan, nanti silakan bisa ini ya, mungkin bisa angkat tangan atau mungkin bisa chat kalau ada yang belum nyampe di
halaman yang saya tampilkan ini. Oke. Nah, nanti bisa di rename, misalnya latihan 1 gitu. Nah, seperti ini. Oke, silakan teman-teman ada yang kesulitan atau mungkin kalau yang sudah bisa kasih jempol atau kalau yang masih bingung bisa angkat tangan atau bisa chat. Nanti kita akan coba bantu nanti problemnya apa. Oke. Oke, sebenarnya udah ya, udah masuk di sini semua. Nah, jadi untuk start codingnya, teman-teman bisa langsung tulis di sini gitu ya. Jadi kayak yang saya sampaikan tadi, kalau Google Colab itu kita nggak perlu install apapun, kita juga nggak perlu, kalau untuk aplikasi sederhana kita nggak perlu tambahkan apapun, langsung kita bisa mulai gitu ya. Misalnya kita mau ngetik halo dunia gitu, kita masukkan di sini. Nah, oke, mungkin saya bisa zoom. Oke, mungkin oke, dari sini kita kalau Google Colab itu sistemnya adalah dia per sel gitu ya. Jadi ini satu sel. Nah, ini satu kode sel ini ya. Ini sel yang untuk coding. Nah, nanti kalau teman mau tambahkan lagi ini bisa code plus code ini ya. Kalau udah teman bisa klik play ini atau klik shift enter. Itu juga bisa. Klik shift enter atau ketik play. Nanti dia akan proses, dia akan connect ke resource-nya Google. Nah, nanti kalau udah, nah ini kita sudah dapat alokasi RAM sama disknya. Nah, ini jadi kita bisa kerjain di sini. Halo, dia akan muncul halo dunia di sini. Nah, ini yang kita kerjakan di sini. Nah, teman-teman bisa juga kerjain ini ya, matematika ya, misalnya 1 tambah 3 tambah 4. Jadi hasilnya 5 gitu ya. Misalnya 5 kali 50. Bisa juga langsung dia muncul gitu. Jadi bisa juga kalau matematika sederhana kayak gitu ini. Jadi kita ini nggak perlu apa namanya nggak perlu variabel apapun. Ini dia langsung muncul di sini gitu ya. Langsung hasilnya muncul di situ. Itu bisa yang lebih kompleks pun juga bisa ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Nah, jadi itu kemudian kalau misalnya teman-teman mau pakai variabel juga bisa gitu ya. Jadi misalnya A sama dengan 4, B sama dengan 3, ya kan? C, misalnya C sama dengan A dikali B. Nah, ini kalau saya print C, atau mungkin saya bisa, teman-teman bisa klik C aja, itu langsung muncul, bisa juga print C, itu nanti juga akan muncul. Gitu. Jadi misal kalau saya ketik C aja, dia akan muncul 12 ini. Atau saya print C di sini 12 gitu ya. Nah, tapi kalau kita pengen lebih dari satu, itu lebih baik pakai print. Karena kalau nggak gitu, dia akan coba ngeprint yang terakhir aja. Gitu. Seperti itu. Oke. Silakan ada yang mau ditanyakan. Ini mungkin masih sangat sederhana ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah belajar Python, ini mungkin uh, udah pernah sebelumnya. Tapi kita coba review dulu buat teman-teman yang belum bisa. Nah, terus um, kalau mau membuat fungsi, itu bisa juga. Fungsi itu program yang kita tulis, program sederhana. Jadi yang kita tulis, yang bisa menerima input dan menghasilkan output. Gitu ya. Jadi misalnya kita mau membuat program untuk, nah ini kan contohnya aja nih. Ini kalau teman-teman pakai, ini kita juga bisa. Atau kita mungkin coba pakai ini aja ya. Nah, hitung luas dari ini dari persegi panjang ya, P kali L gitu ya. Nah, kalau teman-teman uh, play di sini, ini nggak akan tampil apa-apa. Karena apa? Karena ini kita hanya mendefinisikan sebuah fungsi gitu ya. Jadi kita hanya hanya bilang bilang aja nih, oh kalau ngitung luas tuh cuma panjang kali lebar nih.
Nah, jadi nggak perlu yang lain gitu ya. Jadi hanya mendefinisikan fungsi ini. Tapi kalau mau kita dapatkan hasilnya, nah kita hitung aja. Jadi kalau kita mau luas atau kita tulis saja L ya. L sama dengan hitung luas, hitung luas, kita masukkan angkanya misal 5 dan 4 gitu ya. Nah, nanti kita coba print L. Nah, nanti kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, ada yang bertanya bagaimana cara mengambilkan hasilnya. Oke, bisa klik segitiga ini, play, run cell. Um, bisa juga klik shift plus enter gitu ya. Jadi, tadi ada caranya kalau shift sama enter bisa juga, atau pakai ini juga bisa. Gitu ya. Ini coba saya kopikan, nanti teman-teman bisa coba di program Google Colab teman-teman ya. Oke, nah terus pastikan indentasinya benar ya, karena kalau Python dia sangat sensitif ke indentasi. Misalnya kalau saya hapus nih yang di sini, dia akan muncul garis-garis merah ini artinya ini error. Jadi kalau saya play, dia akan bilang indentasi error. Jadi kalau ketika kita mendefinisikan ini kita masukkan ke indentasi sebelum sesudahnya gitu ya, seperti itu. Nah, ini jadi bisa dilakukan di situ. Oke. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ya, indentasi tab sih maksudnya. Ya, ya spasi juga bisa. Jadi spasi ini berapa kali ya kalau spasi? Kayaknya 4 kali deh kalau spasi. Bisa pakai spasi 1, 2, 3, 4. Nah, kalau pakai Google Colab itu otomatis, jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau teman-teman misalnya saya dev hitung luas ini langsung ke bawah, ini langsung indentasi di sini, ya kan? Nah, ini di sini dia langsung indentasi, udah langsung tab masuk uh, ke dalam gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau error biasanya teman-teman bisa cek indentasinya udah bener atau enggak. Atau mungkin ada typo juga bisa bisa juga di situ. Nah, oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kalau mau coba. Oke, untuk dijelaskan yang ini ya, mungkin saya coba ada yang pertanyaan, bagaimana maksudnya apa sih def dan return? Um, oke, jadi def itu artinya mendefinisikan fungsi gitu ya. Jadi ini saya kasih komentar ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ingin membuat komentar, cukup tambahkan ini ya, pagar ini ya. Jadi pagar ini, jadi teman-teman nanti ini nggak akan dimasukkan ke program, gitu. Jadi nggak akan error gitu ya. Jadi ini namanya fungsi menghitung luas persegi panjang. Nah, jadi def, nah ini def itu untuk mendefinisikan ya, sama dengan mendefinisikan. Nah, terus ini peda yang dalam kurung ini, yaitu P dan L, dalam kurung itu artinya adalah inputnya. Nah, return itu adalah outputnya. Nah, jadi saya tuliskan di sini. Jadi teman-teman nanti uh, ini saya kopikan lagi ya. Jadi kalau teman biar ada catatan nanti. Nah, jadi uh, formatnya untuk membuat fungsi seperti ini ya. Jadi def itu definisikan fungsi, kemudian ini dalam kurungnya ini adalah inputnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen membuat fungsi menghitung luas seperti ini ya. Tapi kalau pengen buat fungsi yang lain, misalnya fungsi untuk misalnya simpel aja ya, menyapa gitu ya, sapa nama. Nah, jadi nanti langsung gini aja. Nah, ini bisa juga kita nggak perlu pakai return. Nah, yang ini saya catat. Ini tanpa.
return artinya tanpa output gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau ini kan outputnya adalah L tadi ya, luas. Nah, dari sini outputnya itu L gitu ya. Tapi kalau ini kita langsung perintah gitu ya. Jadi tanpa output. Jadi misalnya kalau saya tulis Sapa, nama saya kan Rizky. Sapa Rizky, saya play di sini, saya run. Jadi langsung dia nulis, halo Rizky, selamat pagi Rizky. Mungkin saya tambah koma. Ya. Nah, jadi mungkin kayak gitu ini juga. Jadi ini bisa bikin fungsi tanpa return. Jadi dia langsung menjalankan command ini ya. Nah, tapi kalau mau dipakai return bisa juga nanti. Nah, ini bedanya kalau kita pakai return, dia juga bisa. Kayak misalnya saya buat Sapa 2 fungsi dengan return. Tadi kayak tadi ya. Nah, returnnya apa nanti? Returnnya, ups, halo, nama. Nah, jadi F ini untuk menambahkan kalau dia itu fungsi literal apa? String literal ya. Jadi ini teman-teman ini nama ini akan masuk di sini. Jadi kalau saya ketik Sapa 2 Rizky, nah kita harus simpan dulu sebagai A misalnya atau sebagai teks. Nah, nah ini baru nanti kita perlu print juga. Print teksnya. Nah, jadi nanti halo Rizky. Nah, mungkin lebih ribet ya. Jadi terserah nanti teman-teman tuh simpelnya yang mana. Jadi kalau bikin program itu kan sebenarnya banyak jalan gitu ya. Susunannya berarti nggak boleh terbalik ya. Misalnya untuk melihat output harus di kolom keempat. Hmm, oke, maaf Mas Iman ini tadi yang mana ya? Apakah yang fungsi luas ini apa yang sapa tadi? Oh, fungsi luas ya. Oke. Um, ya ini susunannya harus kalau inputnya harus di sini ya. Return luas gitu ya. Nah, tapi kalau yang pas kita gunakan fungsinya itu bisa terserah dimasukkan berapa, yang penting sesuai angkanya gitu kan. Nah, susunannya kalau susunannya terbalik, kalau P sama L-nya ini misalnya kita balik nggak masalah juga, jadi L sama P juga bisa gitu kan. Nah, tapi maksudnya berarti kan urutannya tetap sama, 5 ini P-nya, 4 ini L-nya. Jadi kayak gitu. Nah, return-nya itu harus di belakang ini. Kayak gitu. Oke. Nah, itu tadi ya bedanya kalau ini tanpa return dengan return seperti itu. Oke. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Mungkin ada yang belum sampai di sini, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Nanti kita bentar lagi akan kita mulai sedikit tentang machine learning-nya ya. Kita akan coba di situ. Oke, mungkin terakhir ya, em, untuk membuat plot. Nah, jadi kalau teman membuat plot, nah itu kita harus import dulu library untuk membuat plottingnya, gitu ya. Jadi import. Nah, ini kalau teman pakai Google Colab, dia dia akan langsung memberi saran gitu ya. Jadi orang udah tahu nih kita ngetik import matplotlib ini, dia akan tahu gitu. Nah, nah teman bisa bisa ikuti aja atau teman bisa ngetik sendiri, jadi terserah. Um, jadi misalnya saya buat data sendiri aja ya, jadi biar simple. Oh, sekarang pakai AI ini kita udah simple. Nah, jadi X 1, 2, 3, 4, Y sama dengan 1, 4, 9, 16 gitu kan. Jadi plot X, Y, plot show. Jadi artinya seperti itu ya. Jadi X ini
adalah sumbu X-nya, Y-nya ini sumbu Y-nya. Jadi kalau ingin membuat plot, terus X, Y berarti kita plotkan X bersama Y ini ya. Jadi kemudian show. Nah ini kalau kita jalankan, nanti akan ngeplot data seperti ini. Kayak gitu. Nah bisa kita tambahkan garis-garis juga, grid, misalnya. Nah jadi ada garis-garisnya seperti ini. Nah ini sangat sangat berguna kalau teman-teman punya data yang sangat banyak gitu ya. Ini kan contohnya saya cuma simple ya. Tapi kalau teman-teman punya data sampai 1000 baris, itu kalau teman-teman klik pakai Excel kan mungkin uh, lama ya, atau mungkin ribet gitu ya. Nah, dari kalau teman pakai ini, kalian tinggal masukin X sama Y-nya, nanti kita tunjukkan di situ. Oke. Oke, ini saya copy aja, jadi silakan teman-teman kalau pengen coba. Nah, terus oh ya tadi untuk Jupyter Notebook, sorry, untuk Google Colab ini, dia kan tadi saya ceritakan ada dua jenis sel ya, sel kode sama sel teks gitu kan. Ini kan sel kode nih. Nah, kalau teman-teman pengen menulis tapi nggak pengen masuk ke codingnya, itu bisa juga gunakan teks gitu ya. Oke, coba saya masukkan, saya pengen membuat section baru, namanya ini ya, membuat plot gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman uh, pindah ke situ, nah dia akan jadi ini ya header kalau istilahnya di Microsoft Word. Jadi kayak apa namanya, kita buat bagian-bagian seperti itu. Itu bisa juga karena sifatnya um, Google Colab ini seperti notebook gitu, seperti buku catatan teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman membuat judulnya, kemudian menulis programnya, kemudian keluar outputnya. Nah ini seperti buku catatan gitu ya. Konsepnya seperti itu. Oke, oke dari sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau teman-teman ada yang masih bingung atau belum sampai sini. Dan juga jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman nggak hafal sintaksnya. Jadi saya masih sampai sekarang juga masih sering untuk googling ya kalau misal saya lupa gitu ya. Um, jadi kayak misal membuat ini mencari namanya gimana, menambahkan nama bagannya atau menambahkan title atau menambahkan nama dari sumbunya ini ya, misalnya sumbu X, sumbu Y itu nambahkan gimana, nanti teman bisa cari sendiri secara di Google, atau mungkin kalau mau pakai AI boleh, ini juga ada di sini, jadi bisa bisa di situ. Jadi sekarang itu teman-teman fokusnya adalah ke algoritmanya ya, lebih penting untuk memproses bagaimana untuk menuju dari A ke B gitu ya. Bagaimana membuat ini, membuat itu, tapi untuk sintaksnya misalnya teman-teman nggak hafal, nanti bisa teman-teman cari gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan pemrogram yang sudah senior pun mereka masih masih sering searching di internet gitu ya untuk membuat membuat apa, membuat plot atau membuat fungsi kayak gitu tuh masih sering kayak gitu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman nggak hafal, apalagi kalau baru belajar sehari 2 hari, nanti bisa banyak waktu untuk berlatih. Tapi nanti kalau udah terbiasa mungkin beberapa udah lancar kayak gitu. Oke. Nah, nah itu teman-teman untuk yang Google Colab. Nah, terus karena sesi pelatihan ini berseri ya, jadi kita sampai 4 minggu ke depan, sorry 3 minggu ke depan, jadi 3 minggu lagi. Nanti teman-teman endingnya akan bisa membuat dashboard gitu ya, seperti dashboard. Nanti kita akan pandu gimana bikinnya. Ini contohnya saja yang kita bikin dari yang tim mindstem.id bikin. Jadi kita pakai data cuaca Indonesia, jadi nanti bisa tampilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dashboard itu nanti bisa diakses melalui web gitu kan. Ini dashboard cuaca streamlit.app, ini bikinnya dari Streamlit tapi bisa diakses seperti teman-teman mengakses website gitu. Nah, kelebihannya apa? Dashboard ini dibandingkan program kayak Google Colab ini. Kelebihannya kalau teman-teman mau presentasi atau mungkin mau nunjukin ke bos teman-teman atau ke dosen ataupun siapa mungkin ya, yang klien atau mungkin gimana yang mungkin nggak terlalu paham pemrograman, nah ini sangat berguna di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa tunjukin
dashboard ini aplikasi web kayak gitu, terus bisa bisa tahu gimana kayak gitu ya. Teman-teman bisa bisa tunjukkan distribusi datanya, teman-teman bisa tunjukkan kalau machine learning prediksi datanya. Nah ini kan kalau ini saya contohnya data cuaca karena sangat sangat simpel ya dan juga gratis, bisa tersedia banyak di internet. Nah ini teman-teman bisa tunjukkan cara ini semuanya dari Python, jadi nggak usah khawatir teman-teman akan bikin juga kayak gini. Ini jadi ini ngeplot kelembapan, ngeplot curah hujan. Nah, ini contoh aja, jadi bisa bisa juga dipraktikkan di data lain. Jadi kalau teman-teman bidangnya misal perbankan, keuangan, itu bisa untuk misalnya untuk saham, untuk um, banyak lagi ya, mungkin untuk aplikasi-aplikasi machine learning lain juga bisa digunakan. Nah, ini bisa juga prediksi cuaca, klasterisasi data cuaca juga bisa. Nah, itu nanti kita akan bikin dari awal, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kita nanti mungkin mulai minggu depan kita mulai ke exploratory data analysis gitu ya atau EDA, nanti baru kita bisa bikin web aplikasinya seperti ini. Oke, nah, mungkin itu aja untuk keterangannya ya. Oke, apa aja yang perlu diperhatikan untuk menghindari error dalam Python gitu ya. Oke, kalau saya bilang yang pertama adalah indentansi. Jadi pastikan indentansi itu benar gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu, misalnya kalian spasinya kelebihan aja di awal itu fatal gitu ya. Misalnya ini X, terus saya pasti spasi satu nih. Ini indentation error. Jadi yang pertama adalah indentansi, itu penting banget. Kemudian yang kedua adalah typo gitu ya. Untuk kalimat perintahnya wajib bacanya atau enggak? Oh, enggak harus ya, bisa kombinasi ya. Misalnya saya coba ini sumbu X gitu. Misalnya saya tulis sumbu X, saya tulis sumbu Y, itu juga bisa. Sumbu X, sumbu Y. Jadi kita harus ganti juga karena variabelnya ganti. Jadi nanti jadi bahasa. Terus title-nya juga saya bisa masukkan bahasa Indonesia. Nah, dan juga ini X label sama Y labelnya saya bikin bahasa Indonesia juga bisa. Nah, jadi grafik kuadrat misalnya kayak gitu. Itu nggak masalah. Tapi kalau yang perintah-perintah tertentu, misalnya seperti print, ini emang ini bawaan dari Python. Jadi kita nggak bisa rubah. Def, ini juga bawaan dari Python, kita nggak bisa rubah. Return, bawaan dari Python juga. Yang bisa kita rubah adalah nama variabel dan juga teks-teks yang muncul di program kita gitu ya. Misalnya grafik, nilai Y, nilai X, ini bisa kita rubah. Nah, ya gitu ya. Jadi yang pertama indentansi, yang kedua adalah perhatikan typo. Jadi kalau teman-teman salah biasanya itu typo. Misalnya saya di sini nulis sumbu X, sumbu Y, tapi pas saya plot namanya saya typo nih. Punya kurang satu. Nah, dia nggak tahu nih. Dia bilang sum Y ini, sum Y ini tidak terdefinisi gitu kan. Nah, karena emang typo. Jadi perhatikan itu indentansi typo. Yang kedua biasanya library ya. Jadi library itu maksudnya yang kita impor ini. Ya, itu biasanya kita kelupaan tuh. Nah, atau importnya ya. Jadi biasanya kelupaan. Misalnya kalau plot itu kita nggak bisa kalau nggak pakai import library itu. Artinya kita Python tuh punya fungsi atau punya fungsi yang udah jadi gitu ya. Jadi orang-orang pinter di sana udah bikin, terus kemudian dia masukkan dari satu paket gitu ya. Nah ini namanya matplot library. Jadi untuk ngeplot data-data seperti ini. Nanti kita import dulu baru kita bisa gunakan gitu ya. Nah itu. Jadi pastikan itu nggak terjadi. Jadi kalau misal um, dia nggak tahu PLT itu apa, berarti kita belum import fungsinya apa, kayak gitu ya. Oke, dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita terjun ke sedikit tentang machine learning ya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ke presentasinya. Ini nggak usah khawatir, nanti kita akan share mungkin di email teman-teman. Nanti kita akan coba share tentang ini ya, tentang slide ini dan juga mungkin kalau teman-teman butuh notebooknya nanti juga saya share juga ini.
exercise. Nanti teman-teman bisa coba sendiri. Kalau tadi ketinggalan, bisa coba sendiri di rumah selanjutnya. Oke. Oke, pengenalan mesin learning ya. Jadi saya sebut pengenalan karena ini memang cukup cukup singkat. Jadi yang penting teman-teman tahu sedikit tentang mesin learning. Nanti kita coba dalami lagi di minggu ketiga dan keempat, gitu ya. Minggu kedua kita akan fokus ke data analisis. Minggu ketiga dan keempat kita baru fokus ke metode-metode mesin learningnya. Oke, ada yang tahu mesin learning itu disebut apa dalam bahasa Indonesia? Yang tahu bisa bisa chat. Kan kita sering tuh mesin learning gitu ya. Tapi sebenarnya tuh ada di bahasa Indonesia itu sebenarnya. Oke, jadi kalau ada yang penasaran itu namanya pembelajaran mesin gitu ya. Jadi kalau oh ya ini udah ada yang tahu nih pembelajaran mesin. Oke, jadi saya pikir agak lucu sih. Jadi makanya saya nggak terjemahin ini, jadi tetap saya gunakan mesin learning karena mungkin lebih populer ini. Tapi kalau di KBBI, teman-teman pasti nemuin itu pembelajaran mesin gitu ya. Jadi kalau misal teman mau bikin makalah, pastikan namanya sesuai dengan KBBI gitu. Oke, ya itu trivia aja. Um, jadi saya balik ke definisi. Jadi um, secara kontekstual dan secara literalnya. Jadi machine learning itu ada learning itu kan proses pembelajaran gitu ya. Jadi ini um, dari Herbert Simon itu salah satu ahli di bidang ini. Jadi di bidang learning gitu ya. Jadi itu adalah proses dari sistem untuk mengembangkan performa atau mengembangkan kemampuannya gitu ya dari pengalaman gitu, dari experience. Jadi kuncinya ini ya, learning dan experience gitu ya. Jadi semakin berpengalaman, semakin banyak performanya itu semakin naik gitu ya. Jadi caranya itu ya. Jadi dari Tom Mitchell 1998 ini juga ahli machine learning dan juga computer science. Jadi itu studi algoritma yang ini ya, fokus ke tiga hal ini, P, T sama E gitu ya. Jadi mengembangkan performa P pada pekerjaan T dan dengan pengalaman E. Jadi artinya proses latihan, training itu diperlukan untuk mesin itu bisa bekerja untuk pekerjaan itu gitu ya. Jadi pekerjaannya apa aja nanti kita jelaskan. Nah, bedanya apa sih pemrograman tradisional sama mesin learning? Bedanya kan kayak tadi yang kita lakukan tadi adalah pemrograman tradisional. Artinya kita punya data, kita punya program, kita masukkan ke komputer jadi output gitu ya. Jadi kayak fungsi tadi ya, kita masukkan, kita nulis fungsi dulu nih namanya yang sebutnya program ya. Data itu kayak inputnya gitu ya. Jadi kayak terus kita masukkan ke komputer kita di Google Colab itu. Nah, nanti keluar outputnya. Nah, machine learning beda. Jadi machine learning itu kita ngasih input dan outputnya misalnya, terus dia akan belajar patternnya gitu ya, belajar pola-pola datanya. Jadi misal paling umum kan kayak ini ya klasifikasi gambar gitu ya. Misalnya kita kita kasih nih ke mesin ke komputer gitu ya. Ini gambar gambar ini artinya mobil, gambar ini artinya motor, gambar ini artinya pesawat gitu ya. Tapi kita datanya sampai puluhan ribu, sampai ratusan ribu atau jutaan mungkin. Nah, nanti dia akan mencoba ini ya, dia akan mencoba melihat polanya dari situ. Kemudian dia akan tahu kalau itu ketika kita tes nantinya, dia akan tahu oh ini motor, ini mobil, ini tanpa perlu kita kasih tahu ciri-cirinya apa gitu ya. Jadi kita cuma ngasih aja data sama outputnya dia suruh belajar sendiri. Nah, itu salah satu konsepnya. Itu nanti namanya supervised learning, tapi nanti ada juga yang unsupervised learning. Nah, kayak itu yang nggak perlu kita kasih kunci jawabannya, gitu ya. Nah, terus kita sering dengar tuh kalau machine learning sama AI atau artificial intelligence sebenarnya itu sama apa enggak sih? Nah, sebenarnya machine learning itu adalah subset dari artificial intelligence. Jadi hanya satu bagian dari AI aja. Nah, dan deep learning itu satu bagian dari machine learning. Jadi bedanya kalau artificial intelligence itu kan proses untuk membuat mesin mempunyai kecerdasan seperti manusia gitu kan. Tapi kalau machine learning itu sendiri adalah yang lebih spesifik lagi, tidak proses kita teknik-teknik yang kita lakukan untuk membuat mesin itu belajar. Jadi lebih lebih spesifik lagi dari artificial intelligence. Deep learning lebih spesifik lagi dengan menggunakan proses
uh, learning yang lebih mendalam gitu ya. Biasanya menggunakan seperti deep neural network gitu. Seperti itu contohnya saja. Tapi banyak juga metode-metode lain di deep learning gitu ya. Nah, terus kalau data science itu adalah irisan dari semua ini ditambah dengan statistik nantinya. Nah, nanti karena kita akan juga belajar statistik, jadi kalau teman-teman yang anti statistik nanti coba belajar lagi nih karena sepertinya penting juga ya untuk machine learning karena machine learning adalah basisnya adalah statistik dan juga pemrograman gitu ya. Jadi dua dua hal itu kalau teman-teman bisa kuasai itu teman bisa bisa memahami machine learning di situ. Nah, terus kapan sih machine learning digunakan? Jadi nggak semua hal bisa kita gunakan AI atau machine learning ya. Jadi misalnya pekerjaan-pekerjaan yang manusia itu masih perlu expertise yang mendalam itu sebenarnya machine learning belum bisa gitu ya. Tapi hal-hal yang tertentu atau mungkin seperti menjelajahi Mars itu kan karena kita nggak mungkin manusia ke sana langsung gitu ya. Jadi bisa gunakan machine learning atau AI untuk melatih robot untuk menjelajahi Mars kayak gitu. Terus ada juga machine learning untuk yang menggantikan proses manusia untuk berpikir di hal tertentu gitu. Yang kita nggak tahu sebenarnya prosesnya itu gimana. Misalnya pengenalan suara atau speech recognition. Kita tuh nggak tahu kalau kita bisa mengenali suara A, suara B, suara C gitu ya. Tapi kita tuh nggak tahu prosesnya gimana. Tapi kita tahu itu suara A, suara B, suara C gitu ya. Nah, machine learning bisa kita latih untuk itu. Uh, jadi ada juga banyak untuk aplikasi obat-obatan, aplikasi genetik dan juga lain sebagainya itu. Jadi kayak um, banyak hal yang bisa diaplikasikan di machine learning. Tadi yang sudah saya sebutkan, jadi ada juga contoh-contoh lain seperti web search, kayak kalau Google sekarang itu kan kita pakai, itu kan pakai um, machine learning juga untuk memproses, memberi rekomendasi kita gitu kan. Terus banyak lagi keuangan, um, robotik gitu ya pastinya. Sosial media pun pakai, jadi Instagram atau Facebook itu pakai metode-metode teknik-teknik machine learning untuk merekomendasikan konten-konten ke kita gitu. Jadi konten yang direkomendasikan kita tuh konten yang sebenarnya emang kita sukai gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak banyak sekali ya untuk aplikasi machine learning di situ. Nah, salah satu library yang populer di machine learning itu namanya TensorFlow. Nah, jadi ini yang dikembangkan oleh Google. Dan karena kita pakai Google Colab, nanti kita bisa langsung pakai TensorFlow di situ. Jadi TensorFlow ini dia bisa memproses dari training sampai deployment. Deployment itu artinya sampai kita gunakan gitu ya. Jadi training itu kan untuk persiapan untuk bikin modelnya gitu ya. Nah, tapi dari situ kita bisa deployment atau nanti kita berikan ke misalnya kita punya klien, kita punya dosen tugas atau apa gitu kan kita tunjukkan di situ. Nah, oke, jadi itu training, proses deployment. Nah, itu pakai library TensorFlow di Python. Jadi keperluannya untuk tadi ya untuk machine learning dan deep learning. Jadi nanti kita akan coba. Nah, dan yang akan kita coba hari ini adalah ini ya. Jadi tutorial TensorFlow untuk klasifikasi gambar. Jadi jadi ini datasetnya adalah kalau nggak salah 60.000 dari gambar fashion gitu ya. Jadi ada 10 jenis fashion item ini kayak sepatu, sneaker, ini ankle boot atau sneaker atau mungkin ada sandal, ada jaket, ada baju, ada kaos, ada tas. Nah, ini nanti kita akan berikan ke program machine learning. Jadi kita nggak akan nulis program dari awal, kita akan jalankan tutorialnya. Jadi karena kita cuma punya waktu 30 menit lagi. Nah, jadi nanti kita akan coba jalankan programnya yang dari tutorial TensorFlow, kemudian kita deteksi masing-masing masing-masing gambar ini nanti ya. Nah, jadi kayak gitu nanti kita bisa coba klasifikasikan dari situ. Oke. Oke, dari sini ada yang ditanyakan tentang machine learning. Ini sangat singkat aja ya, tapi nanti kita akan fokus lebih mendalam di minggu ketiga dan minggu keempat.
Nah, nanti ketika kita belajar tentang supervised dan unsupervised learning, jadi nanti kita akan bahas tentang machine learning di situ secara lebih mendalam gitu ya. Jadi hari ini kita akan coba yang simple aja. Mungkin kalau teman-teman sudah pernah belajar machine learning, sudah pernah nyoba ini sebelumnya di tutorial TensorFlow, saya coba share ya mungkin ya. Oke. Oke, silakan teman-teman bisa bisa buka di situ. Oke. Oke, kalau tadi pertanyaan dari Mas Firman, library TensorFlow berarti wajib diterapkan ke semua model, baik RF, DTS, VR, dan lain-lain. Sepertinya enggak, jadi TensorFlow enggak, itu fokus ke neural network aja. Jadi kalau untuk yang lainnya itu ada library-nya sendiri, nanti namanya scikit-learn, jadi nanti kita akan belajar juga. Tapi untuk hari ini kita coba belajar TensorFlow aja karena kita sudah ada tutorialnya gitu ya, jadi simpel ya. Nah, tapi ada juga nanti library yang lain, jadi namanya scikit-learn. Um, Nanti bisa dilihat. Nah, jadi itu ada random forest, ada decision tree, SVR, ini ya. Terus kemudian ada linear regression. Jadi banyak metode-metode machine learning lain yang ada di situ gitu ya. Tapi hari ini kita akan fokus ke TensorFlow yaitu ke neural network gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa buka, silakan buka tutorial itu tadi, klasifikasi di TensorFlow. Kemudian, oh belum saya share ya. Oke, saya share ulang. Oke, kemudian teman-teman tinggal jalankan di Google Colab. Jadi klik ini ya, run in Google Colab. Jadi kalau teman klik ini, dia akan muncul. Nah, ini udah masuk ke Google Colab. Jadi ada ini ya, ada tanda Google Colab ini ya, CO ini. Oke. Oke, ada yang sudah masuk di sini? Nah, mungkin ada yang masih bingung atau masih nyari linknya. Oke, silakan kalau ada yang masih kebingungan bisa tanya di chat atau mungkin bisa open mic, silakan. Oke. Oke. Kalau udah, em, ini mungkin saya pandu teman-teman untuk eh, menjalankan programnya. Jadi em, nanti bisa coba eh, kita pahami sambil jalan ya. Jadi kalau langsung praktek kan mungkin lebih lebih jelas ya ininya apa tujuan kita atau mungkin gambarannya udah jelas gitu ya. Nah, jadi ini menjelaskan kalau basic basic tentang klasifikasi gitu ya. Jadi mengklasifikasi gambar eh, baju tadi clothing, jadi fashion tadi ya. Nah, langkah pertama itu adalah mengimport library gitu. Nah, um, library itu tadi seperti yang saya jelaskan adalah paket-paket yang ada di Python yang sudah disediakan, jadi kita nggak perlu menulis programnya dari awal. Jadi kita tinggal pakai yang sudah dikembangkan oleh para developer di Python, terutama yang di sini di TensorFlow. Nah, jadi kita gunakan tiga library di sini. Yang pertama adalah TensorFlow, ini yang inti yang kita gunakan. Kemudian ada helper library yaitu yang membantu kita nantinya untuk memproses data dan juga menampilkan data, yaitu NumPy atau Numerical Python dan juga Matplotlib ini ya. Matplotlib tadi seperti yang saya jelaskan tadi untuk membuat plot gambar. Gitu. Nah, jadi kalau saya jalankan ini, dia hanya akan menampilkan yang di print ini ya. Jadi versi dari TensorFlow yang kita gunakan. Gitu ya. Nah, oke, jadi ini masih
mengimport library-nya, masih proses. Kemudian ini kalau udah muncul ini berarti teman-teman sudah berhasil menjalankan sel ini, oke? Jadi di sini artinya TensorFlow version-nya adalah 2.17.1. Nah, mungkin teman-teman bisa jadi beda dengan yang saya gunakan ini, atau mungkin sama, tapi sepertinya harusnya sama ya, kalau nggak ada setting yang dilakukan yang lain. Nah, kalau pakai default option-nya, nanti keluarnya yang ini. Oke. Kemudian, ini data yang digunakan, ini nanti dijelaskan oleh tutorialnya ini, kalau ada 70.000 gambar di sini ya, dari 10 kategori. Nah, ini problem kita di situ. Nah, ini machine learning kan awalnya kita mendefinisikan tugasnya. Gitu ya. Jadi tugasnya apa? Tugasnya adalah mengklasifikasikan gambar menjadi 10 kategori. Nah, tapi untuk itu ini namanya training data gitu. Artinya data yang kita siapkan untuk melatih program machine learning itu gitu ya. Jadi ini gambar resolusi rendah gitu, 28 kali 28 pixel. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar gambarnya itu ini ya, jadi simple dan nggak berat gitu ya. Jadi datanya tuh nggak terlalu besar jadi di sini. Nah, jadi ini datanya kayak gini. Nah, ini nggak dihasilkan dari program Python ya, ini gambar ya. Jadi kayak saya bilang tadi, karena ini kan notebook. Jadi notebook itu bisa kita masukkan gambar, kita bisa masukkan tulisan, terserah kita. Jadi ini text block, kita nggak bisa jalankan. Jadi cirinya apa text block? Dia nggak ada play-nya, jadi nggak ada tombol play-nya di sini. Jadi dia ini teks saja. Jadi kalau yang ada play-nya ini ketika kita kursor kita ke sini, nah ini berarti ini program. Nah ini kita bisa jalankan. Oke, nah jadi kalau kita jalankan ini, nah dia akan mendownload dataset dari dari TensorFlow ya, untuk data fashion tadi. Oke, jadi ini udah mendownload semua dan ini udah masuk ke Google Colab kita, ya, jadi ke program kita ini. Nah, kayak gitu. Dari sini ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang belum sampai di tahap ini? Atau mungkin udah ada yang sudah sampai bawah di run semua, itu juga bisa. Jadi ada juga caranya yaitu run all ini ya. Nah, tapi kalau teman-teman pengen tahu satu persatu, bisa juga di run satu persatu. Tapi kalau pengen semuanya, bisa klik runtime ini, atau terus run all. Bisa juga pakai Ctrl F9. Nah, jadi bisa juga pakai itu. Oke. Nah, terus kita ingin mengkategorikan menjadi 10 bagian gitu ya. Jadi yang pertama adalah t-shirt, trouser atau celana, pullover atau kayak ini ya, hoodie, kayak jaket gitu ya, kayak sweater gitu. Terus dress, coat atau ini jaket tebal untuk musim dingin biasanya. Terus sandal, shirt, ini kemeja, sneaker, sepatu ya, bag, and then sama ankle boot. Jadi boot yang sampai ke tumit. Nah, itu namanya ankle boot. Nah, jadi ada 10 kelas yang bisa kita kategorikan di situ. Nanti kita running aja. Nah, kalau ini kan nggak ngeprint apapun nih. Jadi dia nggak akan muncul. Kenapa nggak jalan ya? Oke, ini already running. Ini kayaknya oke, ini agak lama sepertinya. Oke, kita tunggu bentar. Mungkin ada teman-teman yang saya disconnect ternyata. Oke, ini udah bisa. Nah, terus selanjutnya adalah data exploratory. Nah, jadi ini yang saya sebutkan tadi ya. Kalau setelah kita mempersiapkan datanya tadi, kita mengeksplor datanya. Artinya kita untuk bisa melatih model itu untuk training tadi ya, kita harus pahami dulu datanya itu kayak gimana. Jadi kita bisa tahu proses untuk memprosesnya kayak gimana. Jadi Pak, pertama ini adalah untuk data latihannya ini ada 60.000. Kemudian labelnya itu harusnya juga sama. Nah, jadi 60.000 juga. Jadi kalau teman-teman pengen tahu bentuk datanya, ini kan bentuk datanya ini multidimensi ya. Jadi datanya itu 60.000, 28,28. Artinya
60.000 data, ada 28 pixel kali 28 pixel gambar gitu ya dari situ. Nah, dari datanya itu dia ada sebanyak itu. Nah, labelnya itu ada 60.000 juga. Jadi kayak ini tadi ya, jadi kelas ini tadi ya. Jadi ini masing-masing gambar itu dilabelin, ada 60.000 label juga. Jadi kalau saya ketik, nah ini jadi isinya trend label itu kayak gini, cuma angka-angka gini. Nah, terus sama juga untuk test image, ini gambar yang kita gunakan untuk tes. Jadi prosesnya machine learning itu, kita bagi data menjadi training sama testing. Jadi kalau kita naik lagi ke atas tadi ya, ke sel nomor 2, ini sel nomor 2, ini dibagi menjadi train sama test gitu ya. Train image, train label, test image, test label. Nah, artinya train image ini untuk nanti kita latih model machine learning kita untuk bisa memprediksi, kemudian kita tes gitu ya. Jadi kayak kayak kalau kita di sekolah gitu ya. Jadi belajar dulu, habis itu kita tes nih, diuji gitu ya. Jadi ujiannya bener nggak nanti. Nah, kayak gitu. Nah, tes ini, data yang dari tes ini nggak ada di training. Nah, artinya apa? Artinya ya kayak kita ujian ya, misalnya ujian akhir semester gitu ya. Itu kan kita belum pernah mengerjakan soal itu sebelumnya gitu ya. Makanya kita mungkin kesulitan karena itu gitu ya. Mungkin nilai kita nggak akan sebagus kalau kita ngerjain yang sudah kita pernah kerjakan gitu. Misalnya tuh yang dari UTS gitu. Nah, mungkin juga ada sebagian yang dikeluarkan di UAS. Nah, itu juga bisa. Nah, itu nanti juga ada beberapa mungkin yang test image-nya mirip-mirip yang ada di train image. Nah, itu juga kayak gitu. Nah, oke. Okay. Nah, kita kembali lagi. Tadi ekspor data 567 ini udah. Nah, sekarang kita coba tesnya 10.000. Nah, betul ya, 10.000 2828. Panjangnya juga 10.000 labelnya. Betul, ini line-nya ini 10.000. Jadi shape ini untuk bentuk datanya kalau dia multidimensi, kalau dia satu dimensi aja, ini pakai len. Kayak gitu. Nah, terus ini selanjutnya kita proses datanya, artinya kita biasanya ada proses untuk normalisasi gitu ya. Karena pixel itu kan dia dari 0 sampai 255. Jadi kalau teman-teman ini ya pernah coba ngedit gambar atau apa, jadi warna itu kan dia biasanya diangkakan dari 0 sampai 255. Oke. Oke. Data setnya 70.000, di training 60.000, di tes 10.000. Jadi 10.000 data itu diambil dari data yang 70.000. Betul. Tapi yang 60, yang 10.000 ini beda dari data yang 60.000. Gitu ya. Jadi makanya dia independen di situ. Berapa baiknya bagian data untuk training dan tes. Nah, kalau datanya banyak, itu tes itu cuma 10% atau 15% nggak masalah gitu ya. Tapi kalau itu datanya banyak. Kalau ini kan misalnya datanya 70.000, kita ambil 60.000 masih ada 10.000 untuk tes gitu kan. Nah, tapi kalau datanya terlalu sedikit, mungkin lebih banyakin trainingnya tadi ya. Bisa juga dibanyakin trainingnya. Mungkin bisa 95% training, atau mungkin terus 5% testing itu juga bisa. Nah, jadi sebenarnya nggak ada aturan resminya gitu ya, um, berapa berapa proporsi yang tepat. Nah, karena kebanyakan machine learning itu lebih ke ini ya, lebih ke seni daripada ke science ya. Jadi kalau teman-teman lihatnya itu kadang kita nyoba-nyoba nggak berhasil, kita nyoba yang lain berhasil kayak gitu. Nah, tapi kalau teman nanti udah pengalaman, teman-teman pasti akan tahu enaknya tuh berapa gitu ya yang cocok. Nah, nanti bisa bisa kita tes karena ini soal latihan pasti datanya sangat ideal gitu ya. Jadi ada 70.000 data. Tapi kalau teman-teman di um, data yang realnya mungkin teman-teman susah tuh dapat data sampai sebanyak itu. Nah, selanjutnya kita mulai proses datanya, tapi sebelumnya kita coba plot dulu ya. Nah, ini kalau kita plot, contohnya, ini adalah gambar, ini sepatu nih contohnya. Um, terus, ini kan pixelnya dari 28 sampai 28. Nah, masing-masing kotak ini menyimpan satu data nih. Data berupa pixel dari angka 0 sampai 255. Nah, terus, um,
kita scale dulu nih. Artinya scaling itu karena machine learning itu sebenarnya dia bisa performanya bisa bagus kalau dia di data range-nya 0 sampai 1 gitu ya. Nah, itu makanya ada istilahnya normalisasi atau scaling gitu ya. Jadi dinormalisasikan ke angka 0 sama 1 gitu ya. Nah, cara paling gampangnya dibagi dengan angka maksimumnya. Nah, di sini kan angka maksimumnya adalah 255. Karena dari 0 sampai 255. Jadi kita bagi aja ke 255 di sini. Nah, kita jalankan lagi. Ini udah nomor 11. Nah, untuk memverifikasi kita benar apa enggak, kita coba plot lagi kayak gitu. Nah, jadi ini udah semua kita plot, gambarnya udah benar. Nah, jadi kita ini display the first 25 images kayak gitu. Jadi 25 gambar ini ditunjukin di situ. Jadi di sini sudah terproses semua, jadi datanya sudah ready untuk kita training. Nah, selanjutnya adalah build the model gitu ya. Jadi kita bikin model machine learning-nya. Nah, ini karena kita pakai TensorFlow, kita akan pakai deep learning. Deep learning itu adalah neural network yang menggunakan lebih dari satu hidden layer. Oh, sorry, lebih dari satu layer. Yang benar. Jadi lebih dari satu layer, artinya uh, machine learning itu kan berlapis-lapis ya, gitu ya. Jadi lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, sampai lapisan output. Nah, ini kita ada 3 lapis. Lapisan pertama adalah input. Jadi lapisan input yaitu 8 kali 28. Kemudian lapisan kedua adalah hidden layer, jadi yang nanti akan memodelkan dari input ke output ini. Itu ada 128 titik bagian gitu. Nah, oke. Nah, sebenarnya kalau teman pengen tahu lebih mendalam itu bisa lihat di formula matematikanya, tapi karena waktu kita terbatas, kita nggak akan bahas di situ. Tapi pada dasarnya satu node itu adalah atau satu angka di sini itu melambangkan um, satu ini ya, satu fungsi linear gitu kan. Jadi AX plus B gitu kalau teman-teman belajar fungsi linear. Dan masing-masing itu menjadi parameter-parameter yang nanti akan di-training oleh machine learning, oleh proses training kita nanti. Nah, ini kita jalankan. Ini ada warning, tapi biasanya nggak masalah sih. Nanti kita coba jalankan. Kan warning. Oke. Kemudian kita compile modelnya, nanti bisa teman-teman lihat di sini. Oh, ini nggak di print, jadi it's okay. Jadi ini modelnya tadi di compile di sini, kemudian pakai metriknya akurasi, artinya nanti kita akan uh, ini untuk menunjukkan kalau akurasi kita itu nanti akan makin bagus ya setiap kita ulang trainingnya, gitu ya. Semakin dia mendapat experience tadi yang saya bilang tadi. Kemudian optimizernya ini adalah salah satu metodenya adalah Adam, ini paling populer, jadi teman-teman mungkin bisa ikuti dulu. Nanti ada banyak opsinya, tapi mungkin yang sekarang kita ikuti dulu yang di sini. Nah, ini loss function-nya untuk yang kategori, artinya problem yang kita gunakan karena kita mengkategorikan atau mengklasifikasikan itu pakai categorical cross entropy. Ini cukup umum di machine learning, jadi kita coba pakai ini dulu. Nah, terus kita sekarang bisa training modelnya. Jadi kita ada perintah namanya model fit, jadi kita fitkan atau kita cocokkan data dengan labelnya tadi, kemudian kita cari polanya. Nah, ini kita training sebanyak 10 epoch, artinya dia akan mengulangi belajar di datanya itu 10 kali. Jadi misalnya, bayangkan kayak teman-teman baca buku gitu ya. Jadi ini baca buku 10 kali gitu ya. Jadi kalau untuk materi pelajaran A, misalnya teman-teman harus baca buku A. Nah, semakin teman-teman belajar buku itu, semakin teman-teman akan memahami. Karena bisa jadi kita belajar sekali satu bab, atau mungkin belajar satu sekali baca buku itu belum paham gitu ya. Kita ulangi lagi nih baca buku kedua. Nah, kita makin paham, kita makin paham, kita makin paham. Sampai ada istilahnya diminishing return. Jadi artinya kita baca terus tapi kita cuma nambah pengetahuannya dikit tuh karena kita udah apa ya istilahnya ngelontok semua, udah sampai hafal semua isinya. Nah, itu artinya dia udah konvergen, udah mencapai titik saturasi. Nah, itu kita bisa stop di situ. Nah, ini untuk ini karena kita biar nggak habis waktu, kita coba 10 ini kayaknya nanti akan sekitar 1 menit ya teman-teman. Kita jalankan programnya. Jadi ini epoch yang pertama sekarang.
Ini kalau teman sudah mulai jalankan programnya di Fit the Model ini untuk training, nah dia akurasinya pertama 78%. Jadi sekali baca semua datanya itu 60.000 data tadi, dia punya akurasi 78%. Kemudian dia baca lagi, oh ternyata ada yang dia salah gitu ya. Dia ulangi lagi, ternyata dia salah, dia meningkat nih jadi 85%, jadi 87%, jadi 88%, jadi 89%. Nah, kita ulangi terus sampai dia nggak nambah signifikan dari situ. Nah, sebenarnya ini juga nyoba-nyoba nih. Kita belum tentu 10 ini udah bagus. Misalnya ternyata belum bagus nih. Kita ulangi lagi sampai 100 misalnya. Nah, kalau kita punya banyak waktu, kita bisa coba ulangi terus kayak gitu. Nah, tapi di sini dia stop di angka sekitar 91% gitu ya. Nah, jadi 91% udah lumayan bagus tuh. Ini kalau teman-teman ujian kan udah dapat nilai A itu. Jadi kalau 91. Jadi artinya dia 91 dari 60.000 data itu 91%-nya dia udah mengklasifikasikan dengan tepat kayak gitu. Nah, itu tadi kan udah training tuh, udah proses belajar tuh. Sekarang waktunya proses evaluasi atau proses tes gitu ya. Nah, kita tadi kan punya data tes tadi ya. Nah, sekarang kita waktunya ngetes kemampuan modelnya nih. Nah, ketika dia latihan, dia punya kemampuan akurasinya 91%. Nah, kira-kira pas tes dia lebih tinggi apa lebih rendah? Ada yang tahu? Kira-kira ketika kita tesnya nanti dia akan lebih tinggi atau lebih rendah? Mungkin yang belum belum running, kalau udah running pasti udah tahu tuh. Kalau trainingnya dari 91%, kemungkinannya dia lebih dari 91% atau kurang dari. Umumnya adalah dia akan kurang dari ya. Nah, itu benar Mas Firman dan Mbak Nabila. Nah, betul. Jadi nilainya adalah 0,878 gitu ya. Jadi sekitar 88%. Nah, tapi masih bagus ya. Jadi dari 91% ke 88%. Jadi misalnya pas latihan dia, misalnya kita try out ujian nasional gitu ya, atau mungkin zaman saya ujian nasional, mungkin kalau zaman teman-teman ada yang beda ya. Tapi misal kita try out ujian, terus kemudian dapatnya 91, pas ujian beneran dapat 88, udah lumayan bagus gitu. Jadi karena soalnya kan beda, try out sama ujian yang asli soalnya beda. Nah, ada juga tuh yang tryout-nya lebih susah dari ujiannya juga ada. Jadi bisa jadi lebih lebih bagus gitu ya. Tapi kebanyakan kalau machine learning itu dia karena dia belajar data itu untuk training, ketika dia dites dia biasanya lebih rendah. Umumnya seperti itu. Itu namanya overfitting. Jadi selisihnya itu semakin besar selisihnya itu semakin nggak bagus gitu. Artinya dia cuma belajar dari training tapi dia nggak dapat konsepnya secara mateng gitu ya, nggak dapat ke patternnya secara mateng, artinya dia nanti akurasi tesnya lebih sedikit gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau kita sekarang kita coba ini lebih ke um, ini ya nunjukin hasilnya aja. Jadi kalau teman-teman jalankan untuk prediksi, kemudian teman bisa plot. Nah, nah kalau klasifikasi itu dia munculnya adalah dalam bentuk confidence level gitu atau bentuk probabilitas. Nah, jadi kalau teman-teman tadi kan ada 10 kategori, um, dia tuh confidence-nya di angka berapa, nah itu yang dia pilih. Nah, kayak gitu. Misalnya nanti nanti kita akan coba ya, kita jalankan satu-satu aja. Um, nah, nanti yang digunakan yang itu, nah ini kemudian ini adalah fungsi untuk upload gambarnya ya. Jadi teman-teman um, nah, kita nggak banyak waktu, jadi mungkin langsung saya jalankan aja. Nanti teman-teman bisa bisa coba pelajari, gitu ya. Ada banyak ininya penjelasannya di sini. Terus kita verifikasi nih, gimana sih prediksinya? Nah, ini misalnya ankle boot. Nah, dia yakin 100% kalau ini ankle boot. Jadi makanya ini kan probabilitas 9 ini kategorinya tadi 9 kategorinya ankle boot. Jadi kalau teman-teman lihat 0 sampai 9 tuh angkanya di sini. Sorry, saya naik lagi ke atas. Nah, class name ini jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Python itu kan start menghitungnya tuh dari 0. Jadi nggak kayak kita dari 1 ya. Kita kan dari 1 sampai 10. Kalau Python itu ngitungnya dari 0 gitu ya. Karena sesuai dengan bahasa mesinnya. Bahasa komputer kita itu sebenarnya kita ngitungnya dari 0. Kalau manusia kan mulai dari 1. Nah, oke. Okay. Sekarang kita coba lagi yang kedua. Nah, ini adalah data
oke ini adalah prediksi yang salah gitu ya. Jadi dia yakin kalau ini sandal gitu ya. 83% dia yakin nih kalau ini sandal nih. Jadi angkanya 5 ini 83%. Padahal yang benar adalah 7 atau sneaker. Jadi ini bentuknya sneaker tapi mungkin karena mirip sandal gitu ya menurut dia. Nah, jadi bisa jadi salahnya di situ. Jadi program machine learning bisa jadi salah ya. Jadi nggak bisa kita 100% benar gitu ya. Jadi kalau kalau kita mungkin kita ngikuti perkembangan uh, generatif AI kan banyak kita dengar istilah halusinasi. Nah ini salah satu halusinasi itu seperti ini. Jadi dia sebenarnya jawabannya sandal dia halusinasi kalau ini stiker gitu ya. Nah itu salah gitu. Oke ada yang bertanya apa penyebab salah prediksinya apa? Banyak prediksinya yang pertama dari datanya sendiri. Bisa jadi datanya sendiri sangat mirip. Jadi kalau saya lihat ini ya gambarnya ya. Oke, kalau kalau teman-teman lihat kan di sini ada yang mirip satu sama lain gitu ya misalnya. Jadi ada yang ini kan sendal nih yang di sini. Yang di sini sepatu nih. Tapi ada juga sepatu yang modelnya tuh kayak sendal gitu. Nah, jadi hal-hal yang ambigu seperti itu manusia pun bisa salah gitu. Tapi machine learning kan berdasarkan label kita. Kalau label kita nggak akurat, yang kita labelin misalnya di data trainingnya itu sebenarnya emang mirip-mirip gitu, jadi dia juga bingung kayak gitu. Jadi satunya data. Kedua bisa jadi emang dia perlu latihan lebih banyak gitu ya. Jadi perlu epoch tadi atau mungkin perlu model yang lebih banyak, lebih lebih kompleks. Nah itu bisa juga. Nah jadi teman-teman nah itu bisa bisa divariasikan. Jadi banyak sekali faktor penyebab salah prediksi di situ. Tapi ini kan tadi kan 87% dia akurat ya. Jadi ini salah satu yang salahnya, yang salah satu yang 13% tadi. Oke. Jadi ini kemudian kita coba plot lebih banyak lagi. Nah ini coba kita lihat yang salah apa ini tadi ya. Nah ini ternyata yang lainnya benar nih. Dari 5 kali 3, 15 yang kita plot, yang salah cuma satu gitu ya. Jadi oke lah ya. Jadi yang salah cuma satu gitu. Nah, oke. Di bagian ini mana yang menunjukkan ankle foot? Oke. Ntar ini saya cari dulu Mas yang oh ini ya. Yang menunjukkan dia ankle foot itu tadi pakai pakai program ini, pakai fungsi ini Mas. Mas Irwan. Jadi um, jadi kan dia akan ngeplot value-nya dari labelnya tadi. Jadi dia yang dia menunjukkan ankle foot tadi um, ini kan dia image ini yang ini. Kemudian nanti dia akan ngasih tahu prediksinya apa. Jadi dari sini. Jadi kita masukin image-nya yang mana, prediksinya apa. Kemudian uh, ini tadi ya fungsinya di sini sebenarnya. Jadi labelnya apa di sini. Kemudian dia kan 0 sampai 9 kemudian bisa jadi uncle food tadi jadi dari class name ini tadi ya. Jadi definisi class name ini. Nah, ini Mas. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan jadinya kan 9. Jadi ini ankle foot ini 9 di sini. Nah, kayak gitu. Jadi di kodenya dalam angka tapi habis itu ditransfer lagi ke tulisan. Nah, kayak gitu. Nah, ini selanjutnya sama aja. Jadi teman-teman ini mencoba untuk menggunakan model trainingnya untuk memprediksi gambar yang lain.